Salam untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita hari ini hadir di tengah-tengah ibadah keluarga, dan kami berharap bahwa kehadiran ibadah ini tidak akan mengurangi iman percaya kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari dulu kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari buku nyanyian nomor 22. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami gunakan. Kau dosa dan derita kelimpangan lalainya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang menghidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi peneladang kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk responsiria di dalam ibadah kita hari ini, Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai responsoria yang diambil dari Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 yang dimulai dari ayat 2 sampai ayat 12. Kita akan silih berganti membacakannya. Kami akan memulainya, dan di ayat yang terakhir ayat 12 kita nanti sama-sama membacakannya. Mari kita memperhatikan dan memulainya. Allah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api.
Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan Gloria Patri. Mulia bagi bagi anak serta Roh Kudus dari permulaan sekarang dan akan jadi Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari buku nyanyian Gereja Metodis nomor 99. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan, datang seperti adanya. Yesus memberi ampunan. Jangan lemah, mari cepat dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan dekat, hendak memberikan berkat. Meskipun dosamu banyak, marilah dekat Tuhan. Darahnya mencucikanmu, dosamu dihapuskan. Jangan lemah, mari cepat dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan dekat, hendak memberikan berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengantar renungan di tengah-tengah ibadah kita hari ini, Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai epistel yang diambil dari Roma pasal 1. Roma pasal 1 dimulai dari ayat 16 sampai ayat 17. Kemudian dilanjutkan nanti Roma pasal 3 dimulai dari ayat 22b sampai 31. Kami bacakan
di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman-Nya. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 22b sampai ayat 31. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang yang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak memperhatikan buletin kita untuk warta jemaat dalam satu minggu ini di tengah-tengah perjalanan gereja kita. Warta jemaat yang ada di tengah-tengah gereja kita pada satu minggu ini, yang pertama, kebaktian GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono yang akan kita lakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, masih tetap beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Panduan ibadah Minggu dapat disaksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Frida Purba. Yang kedua, ibadah anak-anak sekolah Minggu dapat disaksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Frida Purba. Yang ketiga, persembahan perpuluhan. Yang keempat, persembahan kebaktian sekolah minggu. Yang kelima, persembahan kebaktian keluarga jemaat. Demikian juga nomor 6 dan nomor 7 boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Demikian juga nomor 8 bentuk himbauan juga boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Nomor 9, Santa Penerimaan dalam minggu ini yang ditulis dari Almanak GMI tahun 2020 yang mau kita lakukan besok hari Senin sampai hari Minggu yang akan datang tanggal 21 Juni 2020, baik pagi maupun malam. Mari kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita satu minggu ke depan. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan buletin ini, mohon disampaikan kepada Majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono untuk diperbaiki. Majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono menyampaikan, selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati ibadah keluarga kita di rumah kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat yang ada di tengah-tengah gereja kita pada satu minggu ini. Untuk selanjutnya, doa syafaat yang dibawakan oleh Guru Injil Guru Purba STH.
Bapak dan Ibu, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Bapa kami yang berkasihan, Allah yang mengasihi kami begitu luar biasa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan yang berkasihan. Karena Engkau masih memeliharakan kami sampai pada saat ini. Dan itu semua bukan karena hebat dan kuat kami, namun semuanya itu boleh terjadi karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari ke depan yang akan kami lalui hanya oleh kekuatan daripada Tuhan saja. Oleh karena itu, sertailah kami senantiasa dalam seluruh rangkaian aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah tangan Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami dalam menjalankan semuanya itu. Biarlah Tuhan juga yang mendahului perjalanan kami ketika kami hendak melaksanakan seluruh aktivitas kami. Tuhan, kami percaya seperti minggu-minggu yang lalu, kami boleh dicukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Maka hari-hari ke depan juga kami percaya ada Tuhan yang akan terus memeliharakan kehidupan kami. Anak-anak kami juga secara khusus, biarlah Tuhan juga peliharakan mereka seperti Engkau memeliharakan kami, maka anak-anak kami juga kami percayakan kepadamu. Jauhkan mereka daripada kenakalan-kenakalan remaja. Biarlah mereka boleh bertumbuh sesuai dengan fase yang akan mereka jalani. Biarlah mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mereka yang dalam proses pertumbuhan, kami percaya tumbuh kembangnya ke dalam tangan pengasihan. Dalam pendidikan kami percaya mereka Tuhan berikan kepintaran. Dan Tuhan juga perlengkapi mereka untuk senantiasa takut akan Engkau dan menjalani kehidupan ini dengan pertolongan yang daripada-Mu saja. Anak-anak kami yang dalam pekerjaan, Tuhan kiranya berkati mereka dalam pekerjaan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya anugerahkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Yang sedang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan juga pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami serahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang telah memasuki usia yang lanjut. Biarlah Tuhan dalam masa tuanya Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka, menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Orang tua kami yang telah ditinggalkan suami maupun istri, saudara-saudara kami yang telah ditinggalkan oleh ayah maupun ibu mereka, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang akan bersama dalam setiap hari-hari di tengah-tengah kehidupan mereka, dan Engkau juga akan peliharakan mereka senantiasa. Tuhan yang berkasihan, pada saat ini juga Tuhan kami serahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin mengalami gangguan kesehatan. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu Engkau melawat dan menjamah mereka, mengangkat sakit penyakit mereka, dan biarlah di hari-hari berikutnya mereka boleh menjalani aktivitas seperti sedia kala. Bapa yang berkasihan, pada saat ini juga kami berserah kepadamu Tuhan. Dalam situasi yang boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini, dalam situasi yang boleh terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, terlebih dalam lingkungan yang boleh kami tinggali pada saat ini. Tuhan, ada banyak aktivitas yang seharusnya dapat kami kerjakan seperti sedia kala, namun karena COVID-19 yang mengintai kami seluruhnya, ada banyak pekerjaan yang tidak dapat kami kerjakan. Namun kami berserah kepadamu Tuhan, biarlah seluruhnya kami Tuhan pagari, supaya kami terjaga dan terpelihara oleh karena tangan kasih-Mu. Kami rindu tidak ada satu orang pun dari antara anak-anak Tuhan yang terinfeksi virus tersebut, dan biarlah Engkau yang kiranya senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan jikalaupun ada anak-anak Tuhan yang pada saat ini terinfeksi virus tersebut, biarlah kiranya Engkau mengangkat sakit penyakit mereka ya Bapa yang berkasih, supaya mereka boleh pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berserah kepadamu untuk tim medis yang pada saat ini terus berjuang menjadi saluran berkat. Kiranya Engkau senantiasa berkati mereka dengan Roh Kudus-Mu. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat dan bijaksana, supaya mereka menjadi saluran berkat Tuhan, menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Mereka yang mengalami sakit penyakit, biarlah kiranya Engkau berikan mereka semangat dan Engkau anugerahkan kesembuhan bagi mereka. Pemerintahan kami juga kami serahkan kepadamu, biarlah mereka boleh bekerja dengan pertolongan daripada Tuhan, mengambil kebijakan yang tepat untuk
seluruhnya masyarakat yang ada di Indonesia ini. Biarlah kebijakan pemerintah boleh membawa damai dan sejahtera bagi kami seluruhnya. Tuhan, pada saat ini juga kami bersorak untuk seluruh pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja Tuhan. Biarlah semuanya para pelayan Tuhan perlengkapi, Tuhan jaga dan peliharakan. Yang kalaupun pada saat ini belum seluruhnya gereja-gereja boleh beribadah bersama-sama, dan kami pun masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami rindu Tuhan, kalaupun kami masih beribadah dari rumah kami rindu Roh Kudus Tuhan yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh membangun hubungan kami dengan Tuhan, menjalin komunikasi kami dengan Tuhan secara pribadi. Berkatilah kami seluruhnya ya Bapa yang berkasihan. Pun sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penolong bagi kami, yang akan menguatkan dan meneguhkan kami untuk lebih berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami yang berkasihan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat dan anugerah yang daripada-Mu. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak menyediakan hati dan pikiran kita untuk pengumpulan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kami mau kita disapa oleh firman Tuhan yang kami ambil dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Demikian firman Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita melakukan pengumpulan persembahan. Untuk menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan ini, mari kita serahkan melalui nyanyian pujian kita yang sudah ada tertulis di buletin kita masing-masing. Mari kita menyanyikannya. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan di dalam ibadah kita hari ini, mari kita sambut melalui nyanyian pujian kita dari buku nyanyian Metodis nomor 160. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Ya Tuhan,
satukan hati kita bersekutu di dalam doa. Tiada waktu dalam kehidupan kami yang dapat kami lalui tanpa pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu, dalam waktu dan kesempatan ini, kami rindu untuk merenungkan firman. Berkatilah kami seluruhnya ya Bapa yang berkasihan, Roh Kudus-Mu yang bersama-sama dengan kami dan menerjemahkan akan firman-Mu kepada kami, supaya firman itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayat 21 sampai 29. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Baik Bapak dan Ibu, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang 21 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Hal pengajaran yang sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyaplah daripadaku, kamu sekalian pemungut, pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema bagi kita pada hari ini melakukan kehendak Allah. Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bercerita tentang berkat, maka semua orang rindu untuk mendapatkan berkat. Ketika bercerita tentang kerajaan Allah, maka semua orang rindu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tanpa terkecuali, semua orang pasti rindu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi hari ini kita bisa belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah semua orang akan mendapatkan berkat? Apakah semua orang akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Tetapi Yesus justru menyatakan bahwa tidak akan semua orang akan memperoleh berkat dan masuk dalam kerajaan Allah. Hanya orang-orang tertentu. Akankah Bapak Ibu masuk di dalamnya? Akankah saya masuk di dalamnya? Oleh karena itu, marilah senantiasa setia dalam menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini dalam renungan kita ini, dalam khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak pada saat itu dengan memakai sebuah istilah yang begitu luar biasa, menyampaikan pesan kepada orang banyak. Dia istilahkan Bapak dan Ibu seperti seorang yang pintar membangun rumah di atas batu dan seperti orang yang bodoh membangun rumah di atas pasir. Bapak Ibu, kalau ditanya kepada kita, kerinduan kita pasti memiliki rumah yang kokoh, memiliki rumah yang indah, memiliki rumah yang nyaman. Pasti tak, kalau ditanya kepada kita, akankah kita ingin memiliki rumah yang reong, memiliki rumah yang jelek,
pasti kita akan seluruhnya menjawab tidak akan menginginkan rumah yang reot dan jelek. Pasti semuanya kita rindu untuk menginginkan rumah yang nyaman. Tapi Bapak dan Ibu, dalam realita kehidupan tidak semua orang sanggup membangun rumah yang nyaman, rumah yang megah, rumah yang kokoh. Hari ini kita juga belajar Bapak dan Ibu yang terkasih. Kehidupan kita ini juga adalah ibarat seperti membangun rumah. Jadi kita juga mau membangun rumah kita di dalam kerajaan Allah. Sama seperti kita mempersiapkan diri membangun rumah yang kokoh di dunia ini, maka seperti itu juga lah persiapan kita membangun rumah yang kokoh di dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hendak membangun rumah di dunia ini, kita butuhkan material, membutuhkan duka. Maka dalam hidup ini juga ketika kita mau membangun rumah kita dalam kerajaan Allah, ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam pembangunan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, tidak semua orang akan masuk ke dalam kerajaan Allah kalaupun setiap hari kita ke gereja, setiap hari kita beribadah. Kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar kunci utama untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Jadi Bapak dan Ibu, dalam renungan kita hari ini ada beberapa poin yang saya catat untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama itu adalah hidup dengan benar. Bapak Ibu, hidup dengan benar. Jadi kalau cerita baik belum tentu baik itu adalah benar. Tapi ketika bercerita tentang benar, maka yang benar itu pastilah baik. Kalaupun kadangkala dalam realita kehidupan ini tidak semua orang sanggup untuk melakukan kebenaran, dan tidak selamanya yang benar itu akan mendatangkan sukacita. Tapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika kita melakukan kehendak Allah haruslah berdasarkan kepada sebuah kebenaran, dan ini adalah kebenaran yang mutlak. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar ketika kita melakukan kehendak Allah, kita tidak akan pernah neko-neko dalam sebuah kebenaran, dan kita akan senantiasa melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang poin yang kedua Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dengan setia. Ketika bercerita tentang orang yang melakukan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupannya, maka ketika bercerita tentang kesetiaan itu tidak perlu kita sangsikan. Ketika orang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya, maka akan terlihat jelas dalam kesetiaannya dalam seluruh aspek. Ketika dia membangun hubungan dengan orang di sekitarnya, maka dia akan menjanjikan kesetiaannya tersebut. Ketika dia membangun hubungannya dengan Tuhan, maka dia juga akan menjanjikan kesetiaannya tersebut. Tetapi ketika orang itu tidak bisa setia, maka dia tidaklah orang yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini kita bisa belajar Bapak dan Ibu, ketika kita mau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka kesetiaan juga menjadi poin yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Tak mungkin kita katakan aku mengasihi Allah, tetapi justru kita orang yang tidak setia bagi orang-orang di sekitar kita. Tak mungkin kita katakan aku mengasihi Allah, tetapi kita pun tidak setia kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bahwa dibutuhkan kesetiaan juga dalam mengikut Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Kesetiaan dalam beribadah, kesetiaan dalam memuji Tuhan, kesetiaan dalam memberikan persembahan, kesetiaan dalam memberikan perpuluhan. Itu semua membutuhkan kesetiaan. Oleh karena itu, teruslah berpegang teguh, teruslah pegang kesetiaan kepada Allah, dan kita yakin berkat Tuhan akan dianugerahkan bagi kita. Lalu yang ketiga Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dengan kasih. Bohong kalau orang katakan aku mengasihi Tuhan, tapi orang di sekitarnya dia musuhi. Bohong kalau
senantiasa sungun hata batak maduk kembar badai marcang gula doh orwana. Tapi Bapak dan Ibu, hari ini kita bisa belajar ketika kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, maka satu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama, kita harus hidup mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi Allah, maka orang di sekitar kita juga harus kita kasihi. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengasihi kita begitu luar biasa, maka kita juga harus membalas kasih Allah yang luar biasa itu. Dan kita juga harus mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Oleh karena itu hari ini kita bisa belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi kehendak Allah harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu belajarlah mengasihi, belajarlah mengampuni, belajarlah memaafkan. Ingatlah seluruh kebaikan-kebaikan yang telah orang lain lakukan kepada kita, maka kita akan mulai damai dan sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami yang berkasihan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami sampai pada saat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan anggota keluarga kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan, mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Supaya kami senantiasa setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah kami seluruhnya. Berkatilah anak cucu kami. Berkatilah masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami yang berkasihan. Terpuji termulialah Engkau dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah. Dipuji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan pengasihan daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai saat ini hingga Maranatha Yesus datang kedua kali. Amin. Salam bagi kita seluruhnya, karena gereja kita juga menyediakan ibadah untuk anak sekolah minggu. Jangan lupa Bapak dan Ibu arahkan anak-anak kita untuk beribadah bersama-sama di link kita ini. Jadi jangan lupa bawa anak-anak kita berjumpa dengan Tuhan. Salam, Tuhan Yesus